Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pertemuan mata kuliah kecerdasan buatan pada hari ini masuk pada pertemuan yang ke-11. Di pertemuan ini kita akan mempelajari feature engineering dan data labeling. Nah, ini adalah proses pembentukan model di mana raw data ataupun data mentah yang saudara lihat yang terdiri dari berbagai macam sumber. Kita pilih, kita gabungkan, selanjutnya kita kumpulkan data-data mentah tersebut. Sebelum masuk ke dalam feature, ada proses clean dan transform di sana. Nah, selanjutnya tahapan feature atau pemilihan dari parameter yang nantinya akan kita masukkan ke dalam modeling, yang mana nantinya memberikan sebuah insight ataupun pemahaman informasi yang kita dapatkan dari proses pembentukan model. Kenapa feature engineering itu sangat penting? Ya, diharapkan di sini data science dan machine learning secara frekuensi, secara terus-menerus mengumpulkan data agar supaya bisa menyelesaikan permasalahan real yang ada di dalam kehidupan nyata. Engineer di sini memiliki job atau pekerjaan yang unik dan mendesain arsitektur nantinya untuk menghandle, mentransformasikan data mentah tersebut ke sesuatu yang nanti bisa digunakan oleh banyak perusahaan, beberapa macam data scientist, dan juga engineer machine learning. Jawaban yang kedua dari why feature engineering matters di sini sebuah survei dilakukan oleh para ilmuwan mengungkapkan lebih dari 80% waktu dari data scientist dihabiskan dalam mengumpulkan, membersihkan, mengorganisir data. Kurang dari 20% sisa waktu mereka dihabiskan untuk membangun algoritma atau model. Ini kenapa feature engineering itu penting. 77 responden mengatakan fase mengumpulkan, membersihkan, dan mengorganisir data adalah fase yang dirasa kurang menyenangkan. Nah, ini dari penelitian survei yang dilakukan ya oleh whatsthebigdata.com. Nah, ini Stellar Data Scientist mengetahui bahwa mempersiapkan data tidak hanya mementingkan apa yang kita ambil dari kebanyakan waktu, tapi juga mengetahui adalah apa ini? Arduous proses yang benar-benar yang nantinya kita bisa unenjoyable dan juga mungkin di sini unenjoyable, mungkin tidak menarik ya. Far too often kita mendapatkan garansi cleaning data yang nanti diberikan kepada machine learning modeling kita dan juga sumber dari akademik. Lebih dari 90% data itu sangat menarik dan most useful, banyak digunakan. Eksis di raw format atau format yang mentah. Nah, ini adalah tahapan data cleaning. Tadi sebelum masuk ke feature ada data cleaning ya. Data cleaning di mana di sini kita bisa melihat contohnya di sini data awal Desember tanggal 16 9 pagi server shutting down. Lalu di sini ada restarting terus jam 10 server resuming all operation. Nah, ini kalau di cleaning atau dibersihkan, nah itu bisa saudara lihat ya. .NAMP, saudara lihat NAMP di sini dihilangkan. Nah, itu ya. Lalu data organizing.
Nah, ini kita mengelompokkan di situ. Jadi data awal yang seperti tampilan yang pertama ini kita organisir menjadi bentuk tabel seperti ini. Nah, permasalahan sebagian besar data science ini cenderung melakukan proses dokumentasi di otak mereka, kepala mereka, diisi kepala mereka. Nah, ini adalah permasalahan dari keseluruhan data scientist. Sehingga perlu adanya dokumentasi data. Dokumentasi data di sini menjembatani kesenjangan antara pembuatan data dan konsumsi data. Dokumen data yang baik, ini ya, kemungkinan pengguna ataupun rekan tim, ini bisa memahami siapa, apa, kapan, di mana, bagaimana, mengapa data tersebut dibentuk. Sehingga bisa nanti dikonsumsi atau digunakan. Nah, di dalam pembelajaran kali ini, parameter daftar isi dari dokumentasi yang nanti kita ubah, yang pertama adalah, parameter yang pertama ya, fitur awal dan rekayasa fitur yang digunakan, teknik transformasi data yang diterapkan, apakah algoritma pemodelan mengharapkan jenis data tertentu, apakah data perlu dinormalisasi, bisakah atribut yang dibangun menggunakan agregasi. Yang ketiga, hasil transformasinya dan rekomendasi transformasi. Ini adalah parameter, setidaknya memiliki beberapa parameter yang tadi saya sebutkan. Nah, setelah kita masuk ke penjelasan feature engineering, cleansing data, ini kita masuk ke dalam pelabelan data. Ada kuantitas dan kualitas data pelatihan yang langsung menentukan keberhasilan algoritma artificial intelligence. Sehingga jika rata-ratanya 80% waktu yang dihabiskan untuk proyek AI membahas data pelatihan, nah ini dari mengumpulkan data ini juga mencakup proses labeling data. Keakuratan model artificial intelligence ini korelasinya langsung dengan kualitas data, yang mana nantinya ada data training yang kita latih. Hal ini menjadi alasan mengapa labeling merupakan bagian integral dari alur kerja persiapan data dalam membangun model artificial intelligence yang baik. Nah, ini pelabelan data dalam konteks pembelajaran mesin di sini adalah proses mendeteksi serta menandai sampel data. Nah, saudara bisa melihat beberapa tahapan prosesnya dalam membangun pembangunan model di sini. Nah, basisnya, dasarnya adalah supervised learning. Nah, itu ya. Labeling data ini apa job desk-nya? Yang pertama adalah penandaan data, anotasi, klasifikasi, moderasi, transkrip, ataupun pemrosesan. Pelabelan data menyusun data untuk membuatnya bermakna. Label yang lebih akurat ditambah dengan jumlah data berlabel yang lebih besar menciptakan model pembelajaran mendalam yang lebih berguna. Nah, data pelatihan yang tadi kita sebutkan mengacu pada data yang telah dikumpulkan untuk diumpankan atau diberikan ke model machine learning yang mana untuk membantu model agar bisa kita analisa. Nah, data pelatihan dapat berupa berbagai bentuk ya. Data pelatihan di sini bisa diberi anotasi maupun tidak diberi anotasi. Ketika data pelatihan dianotasi, label tersebut disebut sebagai dasar kebenaran atau ground truth-nya. Ini alasan mengapa proses pelabelan itu diperlukan. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Percentage of time allocated machine learning project task. Nah, sebagian besar data tidak dalam bentuk label. Hal ini merupakan tantangan besar bagi tim proyek data science. Nah, itu ya tadi ya, menurut firma analis Cognilytica, waktu yang tidak dapat dihabiskan oleh tim karena mereka belum untuk mendapatkan data yang dapat digunakan, yaitu data yang terstruktur dan diberi label dengan benar
untuk melatih dan menerapkan model. Nah, ini labeling data itu ada dua ya, unlabel dan labeling. Dataset pelatihan bergantung pada jenis permasalahan ataupun tujuan model. Machine learning ataupun algoritma mesin, deep learning secara luas klasifikasi berdasarkan jenis data. Ada 3 tipe. Supervised yaitu adalah informasinya diberitahu di awal apa saja kelas-kelasnya. Unsupervised kita tidak mengetahui labeling data tersebut. Nah, semi supervised ini bisa jadi di sana ada yang bisa diketahui kelasnya ataupun tidak. Jadi labelnya diketahui ataupun tidak. Ini semi supervised. Nah, ini adalah penjabaran dari supervised learning. Jenis algoritma yang terawasi, pembelajaran mesin memerlukan data dan label yang sesuai untuk dilatih. Pendekatan ini biasanya digunakan menyelesaikan permasalahan klasifikasi dan segmentasi. Sedangkan unsupervised, pembelajaran tanpa pengawasan, input merupakan data tanpa anotasi atau informasi sebelumnya. Model berlatih tanpa pengetahuan tentang label yang mungkin dimiliki data input. Nah, algoritma yang biasanya digunakan unsupervised ini adalah algoritma pengelompokan yang melompokkan data ke dalam klaster. Disebut dengan hyperparameter di sini. Nah, ini labeling data supervised versus unsupervised ya. Perbedaannya saudara bisa melihat di sana. Untuk supervised biasanya digunakan untuk regresi dan classification, kalau unsupervised clustering dan asosiasi. Ini digunakan untuk prediksi supervised, sedangkan unsupervised untuk analisis. Kenapa analisis? Karena datanya ini, datanya ini unknown number of classes. Jadi tidak diketahui klasisnya, pengelompokannya. Semi supervised di sini adalah pembelajaran semi diawasi, kombinasi data beranotasi dan tidak beranotasi digunakan untuk melatih model. Meskipun hal ini mengurangi biaya anotasi data dengan menggunakan kedua jenis data tersebut, umumnya pendekatan ini menggunakan banyak asumsi pada data pelatihan yang digunakan untuk membangun model. Kasus penggunaan pembelajaran semi ini salah satunya adalah klasifikasi urutan protein dan analisis konten internet. Ini contohnya ya. Nah, ini semi supervised, saudara bisa melihat dataset awal, Eclipse dan non-Eclipse di sana, dataset yang telah diperkaya di sana, saudara bisa lihat datanya berupa gambar. Yang mana ada Eclipse dan non-Eclipse. Ini datasetnya, ini yang menentukan mana yang Eclipse dan mana yang non-Eclipse. Nah, pendekatan supervised, semi supervised ini berlaku untuk tujuan kecil. Karena anotasi atau pelabelan manual ke kumpulan data besar bisa sangat sulit dan mahal. Nah, peran data tanpa label. Pada pembangunan model dengan data berlabel, saudara di sini memiliki 2 titik data yang termasuk dalam kategori yang berbeda. Dan garis yang ditarik adalah batas keputusan dari setiap model yang diawasi. Ini label, decision boundary, keputusannya, batasnya. Ya, ini labelnya ya. Kelasnya. Label atau kelasnya. Nah, ini. Saudara bisa melihat peran data tanpa label di sini. Garis pembatas antara wilayah hijau dan putih menjadi lebih presisi. Perbedaan garis pembatas tersebut menunjukkan bahwa dengan menambahkan data yang tidak berlabel, garis batas keputusan model menjadi lebih akurat. Nah, kalau ini adalah batas keputusannya langsung ya.
Keuntungan menggunakan data tidak berlabel, yang pertama adalah data berlabel itu mahal dan sulit didapat, sedangkan data tidak berlabel melimpah dan murah, meningkatkan ketahanan model dengan batas keputusan yang lebih tepat. Ini adalah keuntungan dari peran data tanpa label. Nah, contoh yang lain adalah pseudo labeling. Jadi dia melabeling data dari seluruh data ya. Human in the loop, pengawasan konstan dan validasi hasil model artificial intelligence oleh manusia di sini. Jadi cara utama ya, manusia menjadi bagian dari loop machine learning. Yang pertama memberi label dari data pelatihan, melatih modelnya, di mana di sini anotator ataupun expert mewajibkan memberi label pada data pelatihan yang diumpankan ke model pembelajaran. Lalu kita latih model dengan terus-menerus mengawasi detail model seperti fungsi kerugiannya, loss function-nya, dan hasil prediksi. Terkadang kinerja model dan prediksi divalidasi oleh manusia dan hasil validasi diumpankan kembali ke dalam model. Jadi dilakukan terus-menerus, looping terus. Pendekatan yang paling umum untuk anotasi data, yang pertama adalah in-house data labeling, crowdsourcing, outsourcing, machine-based annotation. Nah, jadi pendekatan label ini bergantung pada pernyataan masalah, kerangka waktu proyek, dan jumlah orangnya. Nah, ini adalah tadi ya, pendekatan untuk anotasi ya. Nah, nanti silakan itu dibaca. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan masing-masing metode, di mana ada internal labeling, outsourcing, crowdsourcing, spesialisasi, synthetic labeling, dan data programming. Nah, ini untuk pengolahan citra, untuk labeling data ya. Dia bisa mendeteksi manusia dan objek kendaraan. Nah, jenis anotasi data umum pada pengolahan citra ada image classification, image segmentation, object detection, pose estimation. Nah, ini contoh yang lain dari labeling data, yaitu adalah natural language processing. Nah, ini adalah contoh untuk natural language processing, di mana pemrosesan bahasa alami mengacu pada analisis bahasa manusia dan bentuknya selama berinteraksi baik dengan manusia lain maupun dengan mesin, menjadi bagian dari linguistik komputasi awal. Nah, pendekatan pelabelan untuk pelabelan data NLP ada entity annotation and linking, ada text classification, ada phonetic annotation, yang nanti bisa saudara baca untuk mengenai pemahaman dari penjelasan dari setiap natural language processing. Dengan pembelajaran diawasi, yaitu supervised learning ya, menjadi bentuk pembelajaran mesin paling umum. Pelabelan data ditemukan di hampir setiap kerja yang membahas tentang artificial intelligence. Beberapa praktek terbaik untuk pelabelan data di sini memastikan model yang saudara buat tidak rusak karena data yang buruk. Sehingga perlu ada proper dataset collection. Lalu kita cleaning, kita bersihkan. Ada annotation approach, pendekatan yang paling bagus anotasinya. Lalu quality assurance-nya. Jadi menjamin dari quality data tersebut. Nah, best practice-nya di sini hampir semua algoritma AI bekerja dengan asumsi bahwa ground truth yang diberikan adalah akurat. Ketidakakuratan anotasi atau labeling di sini, manusia sering mengakibatkan model ini tidak dapat dilakukan pengerjaannya secara baik sehingga menurunkan akurasi prediksi. Tahapan pelabelan dan anotasi data merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi artificial intelligence saat ini, di mana menghambat integrasi artificial intelligence skala besar di industri. Nah, ada kualitas dan akurasi data. Akurasi data dalam pelabelan data mengukur seberapa dekat pelabelan dengan ground truth-nya. Lalu
Ada kualitas dalam pelabelan data tentang akurasi data secara keseluruhan. Apakah pekerjaan semua pemberi label terlihat sama? Bagaimana menganalisis akurasi pelabelan data di sini? Suatu bisnis goal, tujuan dari bisnis prosesnya, artificial intelligence ini memerlukan ukuran kualitas data yang berbeda. Keseimbangan dan variasi titik data di dalam dataset merupakan indikator seberapa baik algoritma memprediksi suatu titik atau pola. Contohnya bisa saudara lihat di sana, membedakan antara kendaraan bergerak dan tidak bergerak. Jika dataset memuat 90% gambar mobil bergerak tetapi hanya 10% yang diparkir, maka dapat dianggap tidak seimbang. Mengatasinya menggunakan teknik seperti oversampling, downsampling, atau weight balancing. Nah, ini menganalisanya ya. Menganalisa dari akurasi pelabelan datanya. Apa yang mempengaruhi kualitas data dalam pelabelan? Yang pertama adalah knowledge and context, agility. Pelabelan data berkembang saat dilakukan pengujian dan validasi model. Sehingga harus disiapkan dataset baru dan memperkaya dataset yang ada untuk meningkatkan hasil algoritma machine learning. Relationship-nya, ada hubungan antara pemberi label dan juga alur kerja timnya untuk bisa mempelajari fase pengujian dan validasi model. Lalu communication, pendekatan umpan baliknya, di mana cara terbaik untuk membangun komunikasi dan kolaborasi yang adil antara tim dan pemberi label data. Nah, ini adalah teknik metode quality assurance untuk mengukur kualitas data, yaitu consensus algorithm, benchmarking gold standard, ada sample review untuk mengukur kualitas data, ada juga Cron-Batch alpha test. Nah, ini penjelasan dari Cron-Batch alpha test yang dikenal sebagai ukuran konsistensi internal yang digunakan dalam konteks instrumen, mengukur multi-item dan memiliki aplikasi yang luas, di mana rumusnya di sini adalah alpha adalah koefisien reliabilitas sama dengan K, di mana K adalah jumlah item setnya dibagi K kurangi 1 dalam kurung 1 dikurangi sigma penjumlahan dari SI kuadrat, di mana adalah nilai varian setiap item I. I-nya itu adalah 1 sampai K. S pangkat 2X adalah nilai variansnya dari semua item. Hipotesanya di sini apa? Semakin tinggi nilai koefisien alpha, maka setiap item memiliki nilai covariance dan dapat dihitung. Kategori reliabilitas tinggi dengan nilai alfa lebih besar dari 0,05. Nah, ini adalah contoh dari Cron-Batch alpha test, di mana besarnya koefisien reliabilitas berhubungan langsung dengan skor standar deviasi. Standar deviasi ini untuk melihat dia seberapa baik data tersebut. Standar deviasi itu yang memiliki nilai optimal adalah nilainya 1 ya. Nah, nilainya 1. Jadi yang mendekati nilai 1, 0,8, 0,9 itu memiliki standar deviasi yang bagus. Lalu ada keamanan labeling data ya. Jadi memang sekarang dalam era yang seperti ini, security risk, risiko keamanan pada outsourcing data labeling ini sangat dibutuhkan. Karena apa? Akses data dari jaringan yang tidak aman tanpa perlindungan malware ini bisa sangat berbahaya. Tiga area yang perlu menjadi perhatian untuk keamanan dokumen. Yang pertama ini, orang dan tenaga kerja, mencakup pemeriksaan latar belakang para pekerja. Teknologi dan jaringan pekerja diminta menyerahkan perangkat yang mereka bawa ke tempat kerja. Fasilitas dan ruang kerja, pekerja dapat duduk di tempat menghalangi orang lain untuk melihat pekerjaan mereka.
Ini adalah 3 area yang perlu menjadi perhatian untuk menjaga keamanan dokumen. Lalu menggabungkan data atau merging data di sini. Terdapat 2 skenario ya. Data dengan atribut yang sama dapat didistribusikan ke beberapa file. Lalu skenario yang kedua, Anda mungkin perlu menggabungkan informasi dari berbagai sumber. Kenapa harus digabungkan? Ya, karena beberapa kasus dibutuhkan data yang berhasil dari beberapa sumber. Nah, beberapa sumber ini perlu kita gabungkan atau merging. Nah, ini adalah summary dari pertemuan kita pada hari ini. Setelah ini akan ada diskusi, silakan membuat new discussion. Silakan nantinya menjawab pertanyaan saya. Judul discussion itu adalah nama dan NIM saudara. Pertanyaan yang saya berikan adalah di dalam menjawab dari pesan di new discussion, silakan mencari teknik feature engineering yang bisa dimanfaatkan dalam menyelesaikan permasalahan raw data. Silahkan mencari beberapa teknik feature engineering yang digunakan di dalam menyelesaikan permasalahan raw data. Silahkan menjawab pertanyaan saya ini, buat new discussion dengan nama dan NIM, lalu pesan adalah jawaban yang tadi saya berikan pertanyaannya. Mohon maaf sebelumnya, mahasiswa semuanya, saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.